Bayangkan sistem geopolitik dunia kita ini kayak sebuah rumah kartu. Ya, rumah kartu yang dibangun hati-hati banget selama puluhan tahun. Rapuh banget ya sebenarnya. Bener. Anda punya aliansi militer di satu sisi, terus jalur perdagangan laut global di sisi lain, dan dominasi satu mata uang yang mengikat itu semua. Nah, kalau Anda cabut satu kartu kunci aja dengan paksa, efek dominonya itu nggak cuma ngeruntuhin satu wilayah, Tapi seluruh sistemnya bisa hancur. persis, seluruh rumah kartunya ambruk. Dan dalam obrolan kita hari ini, kartu kunci itu adalah Timur Tengah. Kita bakal melakukan eksplorasi mendalam, membedah sebuah transkrip wawancara yang, provokatif banget. Sangat provokatif. Ini antara analis geopolitik Glenn Dicen dan Kolonel Douglas MacGregor. Mereka ngupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin apa yang disembunyikan di balik konflik AS dan Iran ini. Ya, dan sebelum kita masuk terlalu jauh ke argumen mereka, saya merasa perlu banget ngasih satu catatan penting buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang. Silahkan, ini penting banget nih. Gini, materi sumber yang kita bedah hari ini tuh memuat klaim geopolitik yang sangat tajam dan bermuatan politis. Di dalamnya ada kritik keras soal NATO, pandangan yang pro-Rusia, sampai kritik pedas terhadap elit politik AS dan lobi Israel. Benar. Jadi, saya mau tegaskan di sini, kita berdua sama sekali nggak memihak atau mendukung pandangan manapun dari sumber ini ya. Tugas kita hari ini murni cuma buat ngelaporin, mengurai argumen dari Kolonel MacGregor, dan menganalisis apa sih arti dari klaim-klaim ini buat lanskap global. Setuju banget. Kita cuma jadi, pembedah anatomi argumennya aja. Oke, mari kita mulai dari satu kontradiksi yang paling bikin garuk-garuk kepala di sumber ini. Oke, bagian mana tuh? Ini soal klaim kemenangan. Jadi ada retorika dari mantan Presiden Trump yang ngotot ngeklaim kalau AS tuh udah memenangkan perang ini. Katanya infrastruktur Iran udah hancur. Tapi MacGregor malah nunjukin realitas yang beda 180 derajat di lapangan. Jauh banget bedanya ya. Banget. Tiap kali klaim menang itu diteriakkan di Washington, Iran tuh malah dengan santainya meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone yang ngehantam Israel dan negara-negara teluk. Ini tuh ibarat, bayangin ada petinju yang wajahnya udah babak belur, darah di mana-mana. Haha, iya. Terus dia ngapain? Terus dia teriak-teriak ke penonton, saya menang woi, saya menang. Padahal detik itu juga dia masih terus digebukin di ring. Kan aneh ya, logikanya di mana coba? Nah, itu dia. MacGregor ngejelasin kalau ini masalah gimana mereka mendefinisikan kemenangan. Berdasarkan intelijen AS sendiri, di diskusi itu, kampanye udara mereka mungkin cuma berhasil nurunin kemampuan rudal Iran dari 100% ke sekitar 70% aja. Tunggu, cuma turun 30%. Iya, cuma segitu. Dan 70% sisa itu masih angka yang masif. Yang Washington nggak mau akuin adalah doktrin militer Iran itu memang dirancang khusus buat menyerap serangan. Menyerap serangan? Maksudnya mereka sengaja biarin infrastruktur mereka dibom gitu? Nggak persis gitu. Tapi mereka udah ngitung. Kerugian infrastruktur di permukaan itu harga yang wajar buat mereka. Fasilitas penting mereka udah disebar, didesentralisasi ke bunker-bunker bawah tanah di pegunungan. Jadi waktu AS sibuk ngitungin lubang kawah bom di tanah sebagai kemenangan, Iran malah ngitung keberhasilan dari kemampuan mereka buat terus ngirim rudal. Oh, wow. Berarti selama mereka bisa nekan terus, 70% itu udah lebih dari cukup dong. Bener banget. Mereka yang pegang inisiatif strategi sekarang bukan AS. Selama mereka bisa terus ngasih efek jera, mereka yang menang secara psikologis dan taktis. Tapi, kalau gitu logikanya kenapa militer AS yang katanya paling canggih sedunia itu nggak masuk aja pakai pasukan darat atau bawa armada lautnya merapat? MacGregor kan nyebut angkatan laut AS malah sembunyi, sekitar 500-800 mil dari Teluk Persia. Iya, ratusan mil jauhnya. Nah itu, bukannya kapal induk miliaran dolar itu dibikin buat unjuk kekuatan di garis depan. Kenapa malah ngumpet? Ini yang bikin ironis. Kapal induk raksasa yang harganya belasan miliar dolar itu, sayangnya dirancang buat perang era Perang Dingin. Di pertempuran asimetris hari ini, kapal segede itu justru jadi target empuk banget buat kawanan drone murah dan rudal anti kapal Iran. Jadi teknologi murah bisa bikin armada super mahal ketakutan. Ya, logikanya gini.
Kalau satu kapal perusak AS harus nembakin rudal pencegat yang harganya $2 juta, cuma buat jatuhin satu drone kamikaze seharga $20.000, ya lama-lama bangkrut dong. Masuk akal. Dan yang lebih parah, tabung rudal atau majalah peluru di kapal itu kan ada batasnya. Kalau amunisinya habis, kapal itu bakal benar-benar lumpuh dan nggak berdaya di tengah laut. Wah, ngeri juga ya. Makanya nyerang dari pulau-pulau kecil di sekitar Teluk juga ide buruk ya? Sangat buruk. McGregor ngasih contoh kota Bandar Abbas. Penduduknya ada 580.000 jiwa, ada fasilitas krusial kayak tambang uranium atau yellow cake di sana. Kalau AS naruh pasukan di pulau kecil dekat situ, mereka cuma bakal jadi sasaran diam. Pasukan darat itu gak bisa kemana-mana, cuma nunggu dihujani rudal jelajah. Ibarat bebek di kolam tembak ya? Persis. Jadi inisiatif di laut dan udara udah dikunci sama ancaman rudal ini. Oke, nah kalau kapal induk militer yang canggihnya minta ampun aja harus sembunyi ratusan mil, saya nggak bisa ngebayangin nasib kapal kargo komersial. Kapal kargo kan cuma plat baja tipis, nggak punya radar militer. Buru-buru radar, mereka nggak punya senjata sama sekali. Nah, ini nyambung ke poin kedua yang menurut saya paling gila dari sumber ini. Kelumpuhan ekonomi. McGregor bilang perdagangan komersial lewat Selat Hormuz itu anjlok sampai 95 bahkan 97%. Bener-bener mati suri selat itu. Gila kan? Dari rata-rata 75 kapal tanker raksasa sehari, sekarang yang lewat cuma 3 atau 4 kapal. 3 atau 4 doang. Efeknya, ada 15 juta barel minyak yang hilang dari pasar setiap hari. Dan pasar langsung merespons dengan panik. Anda ingat detail soal harga bahan bakar jet di Singapura? Iya, itu gila banget. McGregor nyebut harganya meledak sampai $231 per barrel. Ini bukan cuma inflasi biasa, ini tuh ngerem mendadak mesin ekonomi fisik dunia. Dia juga nyebut India sampai marah besar karena kehilangan perdagangan senilai $180 miliar per tahun sama Uni Emirat Arab. Benar. Tapi yang paling menarik dari kelumpuhan ini tuh bukan soal rudal yang nembakin kapal-kapal itu tiap hari. Nah ini bagian favorit saya dari argumen dia. Waktu dengar ini saya sampai, masa sih? Kita kan mikirnya pelayaran berhenti gara-gara kapal induk atau ranjau laut ya. Ternyata bukan. Ternyata yang menghentikan urat nadi ekonomi dunia itu sebuah institusi di London, Lloyd's of London. Pialang asuransi. Coba, gimana ceritanya asuransi bisa lebih kuat dari angkatan laut? Ini dia realitas kapitalisme maritim yang sering kita lupa. Kapal tanker raksasa itu nilainya bisa $100 juta lebih. Kargonya, minyaknya itu, bisa puluhan juta dolar lagi. Mereka nggak bakal berani jalan tanpa asuransi kelautan. Nggak ada asuransi, nggak ada pelayaran. Tepat. Jadi waktu pialang asuransi di London ini melabeli Teluk Persia sebagai zona perang aktif, mereka langsung nyabut perlindungan atau naikin preminya ke angka yang nggak masuk akal. Tanpa asuransi, pelabuhan tujuan nggak bakal ngizinin kapal itu bersandar, bank juga nggak bakal cairin uangnya. Jadi sehebat apapun militer AS, kalau orang-orang berjas di London ini bilang ini zona perang, ya ekonomi dunia mati total. Betul banget. Militer nggak bisa maksa perusahaan asuransi swasta buat nanggung resiko bom. Karena AS kewalahan, nah di sini disebutin kalau Trump punya rencana buat nyerahin urusan keamanan Selat Hormuz ini ke negara-negara Eropa. Eropa disuruh jaga gawang. Dan itu ide yang benar-benar absurd. Eropa jelas menolak mentah-mentah. Kenapa mereka sebegitu nentangnya? Karena konflik ini kan dimulai sepihak sama AS. Tiba-tiba AS minta, tolong dong beresin kekacauan ini. Nyawa pasukan kalian aja yang ditaruh di garis depan. Eropa nggak mau mati konyol. McGregor cerita satu anekdot yang mengerikan sekaligus nyata soal kabut perang atau fog of war. Oh iya, cerita soal ghost troops ya, pasukan hantu itu. Betul. Di Perang Teluk tahun 91, McGregor lagi di medan tempur. Tiba-tiba ada unit garis depan yang panik karena merasa dihujani bom dan serangan udara masif dari atas. Padahal musuhnya nggak ada di situ kan? Nggak ada musuh sama sekali. Yang terjadi malah pesawat tempur A-10 punya Amerika sendiri, lagi terbang di atas mereka dan ngelepasin suar atau flares buat ngecok rudal. Pasukan di bawah dalam kondisi gelap dan stres parah, ngelihat bola-bola api jatuh dan ngira itu bom yang mau membunuh mereka. Wah, itu kekacauan murni di lapangan. Nah, dari cerita itu McGregor mau bilang, nyuruh Eropa ngirim armadanya masuk ke Selat Hormuz yang penuh drone, rudal jelajah, dan gangguan radar elektronik, itu sama aja ngirim mereka ke misi bunuh diri.
AS aja yang mulai perang nggak berani mendekat. Masa sekutunya yang disuruh jadi tameng? Bener juga, Eropa ogah AS juga ngumpet ratusan mil dari selat. Akhirnya, ada ruang kosong kekuasaan dong di Teluk, dan tebak siapa yang langsung masuk dengan senyum lebar. Pasti kekuatan rivalnya dong, Tiongkok dan Rusia. Tiongkok tiba-tiba nawarin diri jadi mediator perdamaian lewat Pakistan. Tapi sayangnya AS nggak bayin tawaran ini karena panik pengaruh Tiongkok makin kuat di Timur Tengah. Dan penolakan ini ternyata nyiptain krisis baru yang lebih bahaya dari rudal. Ya, keruntuhan dominasi dolar. Ini yang paling ditakutkan sama Washington sebenarnya. Setuju. McGregor bilang ini adalah awal mula matinya petrodolar dan akhirnya mata uang fiat secara umum. Negara-negara BRICS mempercepat proses de-dolarisasi. Jadi minyak yang biasanya wajib dibeli pakai dolar AS, sekarang mulai digeser ke sistem pro-yuan. Buat Anda yang mungkin bingung soal mata uang fiat, secara sederhana itu uang kertas yang nilainya nggak didukung sama emas fisik. Nilainya murni karena kita percaya sama pemerintah yang nyetak. Masalahnya, waktu AS mulai pakai dolar sebagai senjata buat ngesanksi atau ngebekuin aset negara lain, ya kepercayaan itu hancur. Kalau pakai analogi saya nih, ini tuh kayak main monopoli bareng temen. Oke, gimana tuh? Anda punya satu temen yang selalu jadi bankir. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama si bankir ini seenaknya nyetak uang kertasnya sendiri. Terus kalau dia lagi kesel sama teman lain, dia sita aset mereka sepihak. Ya pemain lain pasti ngamuk lah. Iya kan? Terus pemain-pemain yang ditindas ini akhirnya kumpul dan bilang udahlah kita berhenti aja pakai uang kertas monopoli dia. Kita bikin bank sendiri. Tapi kali ini kita pakai emas asli biar dia nggak bisa curang lagi. Seberapa bahaya sih pergeseran ini buat warga AS sendiri? Bahaya banget. Tiongkok nggak cuma bawa yuan ke panggung global, mereka lagi besar-besaran nimbun cadangan emas fisik. Brankas-brankas di Riyadh sampai Hong Kong sekarang penuh sama emas. Mereka bikin sistem ekonomi paralel. Dan yang bikin situasi makin suram buat Barat, Rusia yang tadinya netral, sekarang ikutan dukung aliansi ini. Karena kebuntuan diplomasi itu ya. Iya, AS kan sibuk biayain perang proksi di Ukraina. Ada satu detail di mana drone menyerang terminal minyak Rusia di dekat Saint Petersburg. Rusia ngerasa serangan sejauh itu nggak mungkin terjadi tanpa bantuan intelijen AS. Jadi Rusia mikir, buat apa jaga hubungan diplomatik sama Washington? Wah, ini domino efeknya gila banget. Ekonomi macet, perdagangan hancur, dolar ditinggalin, musuh-musuh besar malah pada aliansi. Pertanyaan besarnya, kenapa AS bersikeras ngotot masuk ke konflik yang nggak bisa dimenangin ini dari awal? Nah, di sini sumbernya mulai masuk ke area yang sangat kontroversial. McGregor menuding bahwa semua ini nggak didorong oleh kepentingan nasional objektif AS. Terus didorong siapa dong? Menurut klaim dia, ini digerakkan sama kelompok neokon di Washington dan pengaruh dari miliarder Zionis. Tujuannya satu, agar Iran itu benar-benar dihapus dari papan catur demi ngelindungin Israel. McGregor bahkan bawa-bawa janji kampanye Trump ke para donatur politiknya. Oke. Saya mau jeda sejenak di sini. Buat Anda yang mendengarkan, saya mau ingatkan lagi prinsip netralitas yang kita sebutin di awal tadi ya. Ini murni argumen dan klaim dari Kolonel McGregor dari materi sumber kita. Kita di sini cuma membedah narasi yang dia sampaikan. Ya, itu konteks yang sangat penting untuk diingat. Oke, lanjut. Ada satu hal dari argumen dia yang bikin saya mikir keras. Dia bilang narasi awal yang dikasih ke publik buat membenarkan serangan ini adalah bahwa kampanye militer ke Iran bakal selesai cuma dalam 96 jam. Iya, 96 jam. Gimana ceritanya asumsi perang 4 hari ini bisa diyakini sama ahli strategi di sana? Kita lagi ngomongin negara berpenduduk 93 juta orang loh, dengan geografis pegunungan yang gila-gilaan. 96 jam. Itu adalah bentuk arogansi militer yang fatal. Asumsi 4 hari ini dibangun di atas strategi yang namanya decapitation strikes atau serangan pemenggalan. Kayak motong kepala ular gitu. Persis. Logikanya, kalau AS bisa ngebom pemimpin negaranya, markas militernya, dan jenderal-jenderal kuncinya dalam waktu singkat, pemerintahannya bakal lumpuh dan rakyatnya akan langsung berontak ngegulingin sisa rejim. Tapi kenyataannya, Pakai taktik tahun 80-an buat ngancurin bangsa sebesar Iran hari ini tuh mimpi di siang bolong. Invasi militer itu malah bikin rakyat yang tadinya mungkin nggak suka sama pemerintahnya, tiba-tiba bersatu buat ngebela negaranya dari serangan asing. masuk akal banget. Nasionalisme mereka pasti bangkit ya. Sangat, McGregor juga nuduh ada kebohongan, manipulasi data.
Katanya ada peristiwa di mana angka kematian sengaja digelembungkan dari 3.000 jadi 30.000 jiwa demi dapatin dukungan moral dunia buat terus ngebom. Dia bilang ini bikin AS seolah lagi naik kereta menuju neraka, tapi remnya blong. Astaga. Terus respons Iran gimana waktu ditekan terus begini? Mereka pasti nggak diem aja kan? Jelas nggak? Narasumber di sana bilang tuntutan utama Iran sekarang adalah AS harus benar-benar angkat kaki, keluar sepenuhnya dari Teluk Persia. Dan mereka nolak segala negosiasi damai selama operasi militer terus berlanjut di Gaza, tepi barat, Lebanon, dan Suriah. Berarti eskalasinya malah makin meluas. Makin parah. Bahkan ada ancaman kalau Iran bisa ngubah peta perbatasan Timur Tengah. Sebentar, mengubah batas wilayah gimana maksudnya? Ingat perjanjian Sykes-Picot, peninggalan Perang Dunia Pertama. Waktu itu diplomat barat cuma duduk pakai penggaris, ngegambar garis lurus di peta buat ngebagi Timur Tengah sesuka hati mereka. Nah, Iran mengancam akan membatalkan batas-batas buatan itu. Misalnya, dengan narik Kuwait buat bergabung sama Irak. Wah, kalau batas negara benar-benar terhapus, penguasaan atas cadangan minyak terbesar dunia bakal berubah total dalam semalam. Kalau efek bumerangnya seburuk ini di Timur Tengah, gimana dampaknya ke sekutu dekat AS sendiri? Ini yang paling menyedihkan. Aliansi terkuat mereka juga ikut hancur. McGregor terang-terangan bilang, NATO sudah mati. Mati, benar-benar mati. Ya, dia sebut NATO sekarang cuma jadi harimau kertas. Eropa yang selama ini diabaikan dalam pengambilan keputusan mulai berani ngelawan balik. Ini ngingetin saya sama analogi temen yang bawa petaka. Oh, yang perkelahian di bar itu ya? Iya, coba bayangin. Anda punya teman, dia maksa Anda ikut ke bar. Terus dia bikin gara-gara, mulai perkelahian, mecahin barang. Tapi pas keadaan makin kacau dan polisi datang, teman Anda ini malah kabur lewat pintu belakang dan bilang, "Bro, lu yang bayar semua kerusakannya ya." Pastinya Anda bakal ngamuk kan? Iya, jelas lah. Langkah pertama yang saya lakuin setelah selamat adalah pulang dan ganti semua kunci rumah biar dia nggak bisa masuk lagi. Nggak heran teman-teman lama ES di Eropa sekarang mulai ngunci pintu dari dalam. Analogi yang pas banget. Dulu NATO kan dibangun buat nahan ancaman Soviet, sifatnya defensif. Nah, ketika aliansi defensif dipaksa berubah jadi alat invasi buat melayani agenda pihak ketiga, ya sekutu-sekutunya mulai sadar. Dan mereka mulai nolak bantu AS. Udah kejadian. Polandia contohnya. Secara historis, mereka sangat setia ke AS, tapi baru-baru ini mereka nolak ngirim baterai pertahanan Patriot ke wilayah konflik. Wow, Polandia loh ini. Iya. Terus di Jerman, Partai AfD ngedorong keras wacana buat mengusir seluruh pasukan AS yang udah puluhan tahun bermarkas di sana. Orang Eropa mulai mikir rasional. Daripada terseret ke kepunahan ekonomi bareng AS yang ada di seberang samudra, mending mereka mulai hidup rukun sama tetangga daratan mereka sendiri, kayak Rusia atau Iran. Kalau Eropa aja berani ngelawan, nasib negara-negara Teluk kayak Uni Emirat Arab gimana tuh? McGregor bilang mereka pada dasarnya udah tamat. Tamat. Kenapa? Iya. Selama puluhan tahun, mereka jadikan negaranya pangkalan militer AS dengan harapan bakal terus dilindungi. Tapi sekarang, saat keadaan memburuk, AS malah bikin rencana buat angkat kaki. Mereka bertaruh pada kuda yang salah dan sekarang harus berhadapan langsung sama Iran tanpa pelindung. Nggak bisa dibangun kembali. Luar biasa ya. Ini sesi bedah materi yang benar-benar padat dan jujur bikin kita mikir ulang soal banyak hal. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua argumen hari ini, kita ngelihat bahwa kesombongan asumsi militer itu fatal. 96 jam yang awalnya dipikir mudah, malah memicu efek domino yang ngeruntuhin perdagangan laut. Benar, dan mata uang saingan berbasis emas malah makin kuat. Iya, dan bahkan aliansi sekuat NATO pun diambang kematian. Ini bukan sekedar krisis militer biasa, tapi keruntuhan dominasi kekuasaan secara live di depan mata kita. Dan buat Anda yang terus menyimak dari awal, saya mau ninggalin satu pertanyaan filosofis buat direnungkan. Apa tuh? Kalau mesin perang triliunan dolar, rudal balistik, pesawat tempur, sampai aliansi sebesar NATO udah nggak bisa lagi memastikan keamanan satu kapal kargo pun yang lewat di laut, apakah definisi dari kekuatan dunia itu udah berubah selamanya? Pertanyaan yang sangat dalam. Mungkin masa depan keamanan global itu udah nggak lagi ditentukan oleh siapa yang punya kapal induk terbanyak, tapi ditentukan oleh siapa yang paling dipercaya sama pialang asuransi di London dan siapa yang pegang tumpukan emas paling banyak di brankas-brankas Tiongkok. Kekuatan ternyata nggak selalu datang dari ujung senjata ya. Kadang kekuatan sejati itu ada di polis asuransi dan cadangan emas batangan.
Wah, ini bener-bener obrolan yang ngebuka mata. Terima kasih banget buat Anda yang udah nemenin kita dalam eksplorasi mendalam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga pembahasan ini ngasih Anda perspektif baru buat ngelihat berita geopolitik ke depannya. Ingat, selalu pertanyakan apa yang ada di balik sebuah narasi. Sampai jumpa di deep dive kita selanjutnya.